Bapak Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia pada hari ini, hari Rabu 10 April 2024. Hari ini kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku, sekali lagi Shalom. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tema yang membimbing kita ialah menjadi saksi pertama. Siapa saksi pertama yang dimaksud? Saksi pertama ialah Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Yesus dalam perjalanan hidupnya, ia harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Kematian dialaminya. Kemudian Yesus bangkit. Luar biasanya Yesus bangkit. Yesus bangkit bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus ini adalah hal yang luar biasa.
Tetapi sebelum itu, kondisi mental orang-orang yang dikasihi Yesus sungguh memprihatinkan. Ketika Yesus meninggalkan mereka, bisa dibilang mereka ini ada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apalagi dalam kebangkitan Yesus ini, murid-murid kemudian harus mengalami yang namanya mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Dan mereka dipandang sebagai orang-orang yang mengambil mayat itu. Kondisi mental yang sudah sangat memprihatinkan. Pikiran mereka membuat mereka ketakutan. Dan mereka juga takut, bimbang, sedih, dan gelisah. Karena apa? Karena para pemimpin agama berusaha menciptakan bahasa horor bagi umat Yahudi bahwa mayat Tuhan Yesus ini dicuri oleh para murid. Kasihan ketika mereka harus mengalami yang namanya duka cita, mereka juga harus mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan seperti ini. Mereka khawatir. Situasi ini sangat tidak nyaman bagi para murid. Dan dalam hal ini, kemudian Yesus menampakkan diri. Ada banyak orang, tetapi Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada Maria. Maria ini orang pilihan yang dipilih untuk melihat Yesus pertama kali. Yesus memilih untuk menjumpai Maria. Maria ini perempuan yang luar biasa. Dalam perjalanan hidup Yesus, kesaksian tentang Yesus, ia adalah bagian dari cerita itu. Maria dipilih menjadi saksi pertama. Dan dalam hal ini, Maria ini adalah salah satu dalam rombongan perempuan yang ketika Yesus mengalami penderitaan, dia ada di sana. Dia tidak hanya sekedar ikut dalam rombongan itu, tidak hanya sekedar ikut ramai, tetapi dia ikut untuk melayani Yesus dan para murid. Dengan apa yang dia miliki, tenaga, waktu, bahkan hartanya dia berikan. Pelayanan yang diberikan oleh Maria ini pelayanan yang sangat konkret. Pelayanan yang nyata yang dirasakan oleh Yesus dan para murid. Maka dari itu sangat luar biasa ketika Yesus memilih untuk Maria menjadi saksi pertama melihat kebangkitannya. Bahwa dia hidup. Kita belajar dari sosok Maria. Pasti ada sesuatu sehingga Yesus memilih Maria untuk menjadi saksi pertama. Maria ini adalah orang yang mau melayani Tuhan. Dengan apa yang dia miliki, dia tidak hitung-hitung. Tuhan juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Maria. Dan kemudian luar biasanya Maria mendapat penghargaan dari Tuhan untuk menyaksikan berita kebangkitan Yesus. Pasti luar biasa juga ketika kita mengalami hal yang sama, hal yang dialami oleh Maria. Pasti kita senang ketika ada sahabat, ada keluarga, ada sanak saudara yang ketika dalam hidupnya segala sesuatu yang dialaminya, dia datang kepada kita duluan. Pasti kita merasa bahagia. Kita merasa bahwa kita dianggap, kita orang yang spesial.
Begitu juga dengan Maria. Perjumpaan yang dibangun oleh Yesus kepada Maria adalah perjumpaan yang bukan kebetulan. Tapi karena ada sesuatu dalam kehidupan Maria. Ada sesuatu dalam diri Maria. Dalam perjumpaan sesudah kebangkitan ini, kita belajar bahwa perjumpaan itu dibangun untuk memulihkan relasi yang pernah juga terbangun. Maka dari itu, ketika kita menjadi saksi, marilah kita menjadi saksi yang benar. Ketika kita melihat tentang berita Yesus, mari kita bagikan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang tahu tentang Yesus. Ketika kita hidup, kita memberitakan tentang Yesus. Jangan pernah takut. Mari kita belajar dari Maria. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Maria mau memberitakan kebenaran tentang Yesus. Begitu juga kehidupan kita. Di mana saja kita berada, mari kita beritakan Yesus. Dalam diri kita, melalui tingkah laku kita, biarlah orang-orang juga bisa melihat bagaimana Yesus berkarya dalam diri kita. Dalam keluarga kita, di tempat kerja, di masyarakat, dalam pelayanan. Biarlah hormat dan kemuliaan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Karena kita juga memuliakan Tuhan dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang luar biasa. Firman yang menguatkan kami saat kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ajarkan kami untuk memberitakan kebenaran. Kami tahu bahwa kami orang-orang pilihan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.